kemudian setelah itu tinggal masuk, kita lanjutkan kembali ke tahapan berikutnya. Kemudian tahapan selanjutnya, apakah benar Pak, adalah proses penetapan pemenang? Ya. Betul sekali. Apabila sudah tahapan-tahapan daripada kita lalui, mulai tahapan administrasi, kemudian kualifikasi, teknis, harga, pembuktian, semua sudah kita lalui dan semua ada penyedia yang memenuhi semua tahapan tersebut, maka Pokja melanjutkan ke penetapan pemenang sesuai pertanyaan. Nah, kriteria-kriteria penetapan pemenang tentu ada, yaitu Pokja pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku valid. Ini ada tahapannya lagi. Kemudian dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawar yang sama, maka ini ada lagi kriteria dalam, bukan langsung menetapkan pemenang, tentu ada kriteria, yaitu untuk A, yaitu segmentasi pemaketan usaha kecil. Pokja pemilihan ini ada poin-poinnya. Kemudian untuk segmentasi pemaketan usaha menengah, kemudian dalam hal berdasarkan huruf A atau huruf B tadi, yang saya sebutkan, yaitu untuk pemaketan, itu masih belum dapat ditentukan urutan calon pemenang, maka penetapan calon pemenang berdasarkan satu, yaitu nilai pengalaman pekerjaan konstruksi pada lokasi pekerjaan lebih besar berdasarkan data pengalaman yang disampaikan dalam data kualifikasi ini. Apabila tadi ada dua penawar yang memenuhi sama nilainya, itu tentu ada segmentasi. Kemudian kedua, dalam hal masih sama, maka selanjutnya berdasarkan nilai pengalaman pekerjaan konstruksi yang lebih besar berdasarkan data pengalaman yang disampaikan dalam data kualifikasi. Kemudian dalam hal masih sama, maka selanjutnya berdasarkan sisa kemampuan paket SKP yang terbanyak. Nah, ini banyak kriteria yang bisa menentukan apabila penawar tersebut sama, jadi urutannya sama semua nilainya. Kemudian dalam hal masih sama, maka selanjutnya berdasarkan tanggal pendirian usaha yang paling awal. Nah, inilah yang perusahaan yang paling tua, berarti pendirian perusahaan yang terpilih. Kalau apabila tahapan tersebut sama terus, maka poin 4 inilah yang dipakai, yaitu dalam hal masih sama, maka selanjutnya berdasarkan tanggal pendirian usaha yang paling awal. Ini bahasa dokumen, dokumen. Kemudian dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang tidak ditenderkan oleh beberapa Pokja pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket SKP. Jadi Pokja harus melihat lagi kriteria tersebut. Setelah kriteria tersebut sudah memenuhi, memang sudah tertuang semua, panjang tertuang dalam dokumen semua, itu setelah memenuhi semua, kemudian tahapan-tahapan itu sudah dilakukan kriteria tersebut, maka Pokja melakukan, apabila sudah memenuhi salah satu sudah ada yang kriteria tersebut, maka Pokja melakukan penetapan pemenang sebagai pemenang tender. Nah, setelah pemenang tender,
dilakukan penetapan pemenang tender, maka masuklah kalau dalam SPS itu jadwalnya masuklah dalam pengumuman pemenang. Nah ini tahapannya pengumuman pemenang. Nah, pengumuman Pokja pemilihan mengumumkan pemenang tender, yaitu kemudian cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 apabila ada melalui SPW. Jadi Pokja melakukan pengumuman untuk mengklik di sistem di SPC pemenang, kemudian cadangan 1, cadangan 2 gitu. Apabila ada cadangan 1, cadangan 2. Kemudian ini masuk pada tahapan setelah pengumuman, itu masuk tahap itu dalam jadwal tahapan sanggah dari peserta tender. Nah, sanggah ini yang dimaksud sanggah ini hanya dari peserta yang memasukkan penawaran. Jadi yang berkewajiban melakukan sanggah yaitu yang hanya yang memasukkan penawaran dalam paket tender tersebut. Di luar daripada tidak melakukan penawaran itu tidak bisa. Kemudian memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Itu perusahaan. Kemudian sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE. Jadi sanggahannya dia melalui sistem SPSE. Itu. Jadi terkadang juga ada biasa daripada penawar tidak melakukan sanggahan di sistem elektronik gitu, atau mengirimkan. Nah, alangkah baiknya harus menyampaikan yang sudah sesuai dengan dokumen pemilihan, yaitu menyampaikan secara elektronik melalui SPSE. Kemudian sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan daripada prosedur meliputi yaitu kesalahan yang substansial, kemudian penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian terjadi persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. Itu artinya ini kalau terjadi persekongkolan. Kemudian penyalahgunaan wewenang oleh Pokja pemilihan atau kepala UKPBJ, PPK dan lain sebagainya. Itu terjadi penyalahgunaan wewenang, adanya istilah kolusi atau apa dan sebagainya. Ini yang diperhatikan. Kemudian sanggahan disampaikan dalam waktu 5 hari sesuai dengan jadwal. Apabila jadwal di SPS 5 hari, berarti sanggahan harus disampaikan tidak boleh melewati batas 5 hari kalender. Itu 5 hari kalender setelah pengumuman pemenang. Jadi tahapannya itu setelah pengumuman masuklah tahapan sanggah. Diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Jadi pihak yang melakukan sanggah itu harus memperhatikan jadwal. Kemudian Pokja pemilihan memberikan jawaban secara elektronik. Jadi kemudian Pokja ini berkewajiban menjawab, itu memberikan jawaban melalui elektronik juga. Jadi penyedia ini harus melakukan sanggahannya lewat secara elektronik. Kemudian nanti Pogjanya akan menjawab sanggahan tersebut melalui elektronik pula. Itu dalam yang diatur dalam SPSE.
Kemudian apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial dan mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja pemilihan menyatakan tender gagal. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan panjang sekali terkait dengan pemilihan, kemudian proses penyampaian data kualifikasi sampai dalam hal proses penetapan pemenang. Nah, selanjutnya ketika ada tender gagal dan tindak lanjutnya seperti apa sih Pak? Ketika ada tender gagal? Betul sekali. Sesuai kayak yang saya uraikan tadi, tahapan-tahapannya, sangga-sangga apa semua telah menyangga. Kemudian tahapannya apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi, maka Pokja pemilihan menyatakan tender gagal. Nah, ini harus perlu dipahami. Nah, itu. Kemudian ada tahapan juga sangga banding dari peserta tender. Nah, ini belum saya jelaskan tadi sebetulnya, cuman tahapannya tadi masalah tender gagal. Ini ada apabila Pokja sudah menjawab daripada sanggahan daripada peserta, maka ada namanya sangga banding dari peserta tender, yaitu namanya sangga banding ini apabila peserta dapat mengajukan sangga banding apabila tidak setuju atas jawaban sangga. Apabila jawaban Pokja tersebut mereka tidak setuju, itu pihak peserta yang melakukan sangga berhak melakukan sangga banding. Nah, itu ada aturannya, yaitu kemudian penyangga menyampaikan sangga banding secara tertulis kepada KPA. Jadi disampaikan secara tertulis kepada KPA, kuasa pengguna anggaran, sebagaimana tercantum dalam LDP. Itu sudah diatur dalam LDP bahwa sangga banding ditujukan kepada KPA, kuasa pengguna anggaran, itu sudah tertuang dalam LDP. Kemudian sangga banding disampaikan paling lambat 5 hari kalender setelah jawaban sanggahan dimuat dalam SPSE. Jadi ada waktu, itu ada deadline waktunya juga. Jadi 5 hari setelah Pokja menjawab, ada 5 hari hak untuk melakukan sangga banding. Kemudian penyangga banding harus menyerahkan jaminan sangga banding asli, gitu, yang ditujukan kepada Pokja pemilihan sebagaimana tercantum. Nah, ini harus dipahami juga peserta bahwa sangga banding ini harus dia menyurat ke KPA, kuasa pengguna anggaran, suratnya, kemudian ada jaminan sangga banding, itu berupa jaminan yang dikeluarkan oleh bank, yaitu kalau nggak salah yang pastinya 1% ya, sangga banding itu 1% dari nilai saham, dari nilai HPS-nya. Oh, nilai. Iya, HPS itu 1% dari nilai HPS-nya. Nah, itu yang dilakukan, dibuatkan jaminan, kemudian dikirimkan ke Pokja, itu sangga bandingnya. Jadi suratnya ke KPA, jaminannya ke Pokja, itu pegang. Ini jaminan asli, itu jaminan sangga banding itu asli yang ditujukan kepada Pokja. Kemudian ini sudah ada nilai nominal jaminan itu 1% dari nilai HPS. Kemudian ada lagi masa berlaku jaminan sangga banding paling kurang 30 hari. 30 hari kalender itu ada batas waktunya. Kemudian peserta harus menyampaikan jaminan sangga banding asli secara langsung atau melakukan pos jasa pemilihan diterima Pokja pemilihan sebelum batas akhir masa sangga banding. Nah, kemudian dalam hal jaminan sangga banding asli tidak diterima Pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sangga banding, maka sangga banding dinyatakan tidak diterima. Jadi batas akhir
Pokja menjawab ada 5 hari. Apabila dia tidak menyampaikan jaminan 5 hari, kurang waktu 5 hari, jadi Pokja maka sangga banding tersebut dinyatakan tidak diterima karena tidak memasukkan jaminan. Walaupun dia menyurat ke KPA tapi tidak memasukkan jaminan ke Pokja, itu tidak diterima. Gitu. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan sangga banding asli menjadi risiko peserta. Jadi ini ada juga. Jadi dia katakanlah dia berkedudukan di luar kota atau di mana perusahaan tersebut, kemudian melalui pengiriman via apapun mungkin lambat ataupun ada terjadi mungkin apa, itu risiko peserta, itu bukan risiko Pokja. Makanya batasan waktu itu harus diperhitungkan daripada yang melakukan sangga banding. Itu. Kemudian jaminan-jaminan kayak saya sebutkan tadi, jaminan sangga banding tersebut yaitu bank umum, itu bank umum yang tertuang dalam, pokoknya sudah tertuang dalam dokumen kita, sudah jelas itu di pasal 35.10. Kemudian kalau sudah masuk jaminan, Pokja berhak melakukan klarifikasi atas kebenaran daripada jaminan asli tersebut kepada penerbit jaminan, dan KPA tidak akan menindaklanjuti sangga banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi. Jadi Pokja langsung melakukan, apabila sudah masuk jaminan, Pokja langsung melakukan klarifikasi yang menerbitkan jaminan tersebut, dan apabila Pokja tidak mendapatkan hasil klarifikasi daripada jawaban klarifikasi tersebut, maka KPA tidak akan menindaklanjuti sangga banding tersebut. Jadi harus diklarifikasi dulu kebenarannya itu. Jadi mungkin itu garis-garis besarnya. Mungkin perlu daripada peserta pemilihan mempelajari secara seksama dokumen-dokumen pemilihan ini, mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir harus semua dipelajari supaya harus dimengerti. Terkadang peserta juga tidak mempelajari secara seksama itu dokumen, padahal ada dalam SPS itu jadwal sudah diatur sedemikian rupa untuk upload dokumen, kemudian mengunduh atau mendownload, itu waktunya panjang. Mendownload aja tiap peserta berhak mendownload dokumen tersebut yang ditayangkan dalam SPS untuk dipelajari, dibaca secara seksama sebelum menyiapkan dokumen-dokumen yang diupload. Jadi peserta harus mempelajari mulai dari bab 1 sampai dengan terakhir. Itu bab terakhir harus dipelajari secara seksama supaya dokumen yang disiapkan untuk diupload itu betul-betul akurat. Jadi mungkin itu gambaran tentang penjelasan singkat padat tentang dokumen pemilihan, teruntuk terutama pada IKP, instruksi kepada peserta. Wah, banyak sekali ya pengetahuan ilmu yang sudah coba Bapak Muhammad Ning jelaskan dalam podcast ini, dalam episode kali ini terkait dengan masalah pengadaan barang dan jasa gitu ya Pak ya. Dan mungkin nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya dan ilmunya. Terima kasih sudah hadir di dalam podcast ini, di dalam Ngobras, ngobrol bareng santai. Dan ingat saudara sekalian bahwa Kementerian PUPR memiliki moto kepada ASN-nya ada 4 big no's, yaitu no bribery, no kickback, no give, dan no luxurious lifestyle. Itu saja mungkin dari kami dan saya selaku host.
pamit, salam pengadaan. Sampai jumpa. Kasih.